Sejatinya, manusia diciptakan dengan sebuah tujuan. Mulai dari roh dan badani, seorang manusia semenjak dilahirkan ke dunia ini memiliki hasrat dan tujuan tertentu. Pada fase anak-anak mungkin mereka masih belum terpikirkan akan apa jadinya mereka nanti. Beranjak ke fase remaja, manusia sudah mulai memiliki pemikiran, perencanaan perihal diri mereka ke depannya. Hal ini tentu saja menjadi perhatian karena pada fase ini, kaum remaja terkadang cenderung memikirkan masa depan mereka berlebihan, sehingga yang terjadi hanyalah sebuah pemikiran semata, tanpa perlakuan maupun aksi. Akibatnya, mereka menjadi terbeban karena terlalu banyak memikirkan hal yang belum tentu terjadi, atau kalau pada masa sekarang sering dibilang dengan overthinking. Sejujurnya, manusia berada di dunia berjuang untuk kelangsungan hidup mereka. Itu mengapa banyak dari mereka yang memikirkan bagaimana untuk hidup secara makmur tanpa kekurangan. Dari situlah terlihat sifat manusia yang selalu membutuhkan sesuatu, baik itu material seperti sandang, pangan, dan papan, maupun yang abstrak, contohnya kebahagiaan. Berdasarkan prinsip filosofi Stoicism, kebahagiaan itu bisa diraih dengan 4 cara. Di antaranya, pertama, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus yakin bahwa Tuhan dalam bentuk atau wujud apapun pasti akan selalu care atau peduli terhadap makhluknya. Kedua, kehidupan yang penuh akan kebijaksanaan itu penting untuk diri kita. Kemudian, alam semesta bekerja dalam harmoni dan kita harus hidup harmonis dengan alam. Secara jelas, manusia hidup dengan sekelilingnya, yaitu alam. Kehidupan yang menopang manusia, yang sampai detik ini juga memberikan kecukupan pada manusia, ialah alam itu sendiri, sebagai bentuk anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terakhir, kita harus paham bahwa semua hal yang terjadi pasti ada alasannya, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Keduanya sudah diatur oleh satu kekuatan yang lebih besar dari segala yang ada di alam semesta. Kita sebagai manusia memiliki perencanaan sendiri yang kita rasa sudah yakin dengan hasilnya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, tidak semua hal yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Namun juga yakinlah, semua hal tersebut memiliki perencanaan yang lebih baik daripada rencana kita. Yakin juga bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuatan atas alur perjalanan serta rencana kehidupan manusia. Kehidupan manusia memiliki sifat keterbawaan atau entrainment yang terjadi secara internal maupun eksternal. Manusia mampu memiliki sifat keterbawaan ini atau entrainment ini secara internal apabila dia memiliki suatu prinsip tersendiri yang dia kunci dalam hidupnya. Jadi pemikiran apapun yang mampu menghilangkan atau menggantikan prinsipnya tersebut akan sulit untuk menggantikannya. Lalu ada juga keterbawaan atau entrainment secara eksternal, yang dimana lingkungan sekitar menjadi sumber ide atau gagasan terhadap seseorang tersebut. Dari hal ini juga manusia mampu menciptakan keterbawaannya sendiri, atau manusia juga yang mampu menggunakan atau memanfaatkan entrainment dari luar diri. Hal tersebutlah yang dapat dibilang oleh enkulturasi dari seorang manusia.